Saya itu mau tanya itu 7 langit itu apa? Apa? Apa aja yang 7 langit itu? Nabi-nabi. Apa aja nih? Maksudnya apanya? Langit lah. Kan ada 7 langit. Secara sainsnya itu namanya apa saja? Oh ya, nggak ngerti. Kalau sains, kalau Islam ya nggak bisa disamain, Bre. Kan karena gini, ada katakan bukan apa ya, gini loh. Langit Islam sama wat ini bukan atmosfer, bukan lapisan atmosfer. Oh, itu beda. Karena gini kan, dikatakan sebagian bilang, oh itu Quran kami itu rasional, masuk dengan sains. Apalagi contohnya Zakir Naik kan mengatakan, oh itu telah selesai uji sains. Jadi pertanyaan langitnya itu nggak ada hubungan dengan sains. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan sains sekarang gitu. Contoh misalnya tulang ini menghasilkan sperma, kemudian apa namanya, langit ini awalnya bersatu padu, yang semacam itu gitu. Cuma gue kurang mendalami ke sana. Terus yang coba dibawakan lebih jelas deh, misalnya dibawain sumbernya Zakir Naik itu ngomong apa gitu loh. Karena gue nggak ngerti. Dia itu gini, dia kan mengukur kitab-kitab itu dengan sains. Iya. Terus dia mengatakan gini, sains Quran itu telah, maksudnya gini, kitab lain gagal uji sains, cuman Quran yang selesai uji sains. Yang Salam malam wajah ya. Itu pandangan Zakir Naik. Gak usah kelihatan wajah ya. Pandangan Zakir Naik itu gimana itu menurut abang? Bentar ya, Lob. Gimana? Govin mau turun dulu, mau benerin kameranya? Nggak apa-apa, aku nggak usah kelihatan wajah aja, guys. Nggak apa-apa, aku bisa ikut aja. Aku nunggu aja. Oh ya, nggak kirain mau turun dulu benerin kamera terus naik lagi. Ya udah kalau mau gitu. Lanjut ya, Lob. Posisi gitu aja. Oke. Menurut abang pemandangan Zakir Naik gimana? Untuk apa ini Zakir Naik? Untuk pandangan yang mana ini? Untuk bahasan yang uji mana? Uji sains. Iya, ada beberapa yang gue dengarkan dan memang wah, masya Allah ya Al-Quran itu. Cuma untuk yang langit gue belum dengar. Apa memang? Belum ada. Berarti langit itu nggak ada hubungannya dengan sains. Langit itu gimana ya maksudnya? Ya gini loh, kalau misalnya emang langit dalam sains itu gimana sih? Ya langit biru ini kan sains juga, ini lapisan atmosfer, lapisan hampa udara, itu kan langit juga. Jadi atmosfer itu langit? Atau di luar lapisan bumi langit itu secara sains? Ini langit yang biru di atas kan, kita itu anggap langit kan. Itu sama nggak dengan Quran? Kores itu lebih pintar bahas Alkitab daripada Alkitabnya sendiri, bro. Ilob. Nggak, coba Govin maksudnya gimana, Govin? Coba bantuin temen lu. Tanya jawab loh, bukan masalah paham Alkitab atau gimana. Ini kan namanya bertanya. Diskusi. Nggak usah dimarahin. Iya, gini soalnya posisinya apa ya? Apakah dalam sains itu atmosfer adalah langit? Atau atmosfer kan gini, adalah bagian dari langit? Gitu loh. Atmosfer itu kan bagian dari langit. Nah itu cocok baru bagian langit dari langit itu. Nah, langit itu kan memiliki tingkatan. Ya. Kalau menurut pandangan sains, langit itu lapisan atmosfer itu bagian langit. Langit pertama itu seperti bagian lapisan atmosfer.
masa ya? Jadi lapisan pertama itu berarti langit pertama dalam sains gitu ya? Ya, lapisan atmosfer. Contohnya awan ini kan, langit itu kan bahasa maksudnya bahasa sederhananya itu bentuk lapisan. Iya. Terus Coba langit kita, kedua tuh, kita cek ini aja ya, kita cek internet aja ya coba. Langit itu oke. atmosfer itu apa? Apakah atmosfer adalah langit gitu ya? Apakah, coba abang cek dulu, apakah lapisan atmosfer itu bagian dari langit? Ini ada yang bilang nih, troposfer apa ini? Tunggu bentar. Stratosfer, atmosfer. Ini ya, langit adalah bagian atas dari permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan tersendiri yang disebut atmosfer. Jadi dengan iya kan? Langit adalah atmosfer gitu ya. Ya. Bener nggak? Iya, atas sekarang langit, berarti langit. Coba sekarang kita buka atmosfernya apa? Ini ada nih ngechat ini, Al-Anbiya ayat 32 itu berkaitan dengan atmosfer. Nah, terus yang dibawakan nama Zakir Naik, langit ini apa? Sainsnya langit itu gimana? Maksudnya gini, semua Quran itu telah uji sains, berarti bagian langit itu ada hubungan juga dengan sains. Ada hubungannya atau tidak? Ada hubungannya dengan sains gitu ya? Ada lah pasti. Kalau misalnya dijelasin kayak begitu. Pasti. Oke. Cuman yang apa ya? Tapi, yang gua paham itu saya mau nanya. Yang gua paham itu begini, langit misalnya langit pertama bumi, langit kedua alam semesta, terus nanti ada langit ketiga, langit keempat, langit kelima gitu loh. Jadi nggak itu menurut apa? Nggak di luar bumi terus ada surga gitu. Di mananya Venus dan Uranus ini surga kalau kayak begitu kan? Kayak gitu loh. Kalau Arsy di mana, Bro? Kalau Arsy di atas langit ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha lagi gitu. Oh, ada lagi ya? Ada lagi nih, Mat. Ada lagi gitu. Lapis 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Ars Allah. Arsy itu tempat apa enggak? Tahta. Iya, tempat apa enggak? Ciptaan apa enggak? Ciptaan dong. Oh, jadi Allah itu bertempat di ciptaannya ya? Beristiwa, wallahu alam bagaimana ininya. Yang apa ya, yang jelas apa ya? Kalau misalnya Tuhan itu bertempat, mempunyai tempat, maka ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu nggak bisa masuk ke surga gitu? Tuhan, bukan sih. Kalau dalam Islam itu begini loh, Bovin dan Ilo. Bukan perkara bisa dan nggak bisa, tapi pantas atau tidak pantas gitu loh. Pantas nggak sih? Yang nggak pantas itu siapa sih yang bikin tolak ukurnya? Apa dia bilang aku nggak pantas ke surga nggak gitu? Ada bilang gitu dia? Memang gini surga loh, itu pertama yang soal surga dulu ya, Kalau misalnya lu bilang Tuhan nggak bisa ke surga, mungkin Tuhan yang merupakan ciptaan itu baru nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya Tuhan Maha Kuasa ya bisa-bisa aja, itu pertama. Terus yang kedua, mengenai pantas nggak pantas, contoh begini, kalau misalnya ada di India itu mengatakan bahwa Tuhan menjadi tikus gitu. Buat kami itu nggak pantas, Bre. Ya siapa yang bilang banyak tikus? Siapa dia bilang banyak tikus? Di Kristen juga nggak ada Tuhan jadi tikus. Jadi manusia aja. Ya, maksud gua ya di India itu ada gitu yang kayak begitu. Nah sekarang nggak cuma tikus, Tuhan menjadi sesuatu apapun itu buat kami nggak pantas gitu loh. Pertama nggak pantas, terus yang kedua dalilnya nggak ada. Jadi ngapain dipaksain? Terus kamu Tuhannya itu Tuhannya Abraham nggak? Iyalah.
Abraham pernah bertemu Abraham pernah bertemu Tuhan dalam bentuk manusia loh. Di mana? Adam juga, Musa Hah? juga, Ishak juga, Yakub juga. Iya. Nah, terus Tuhan kamu itu Tuhan Itu siapa ini ya, sebenarnya? iya, itu versi LAI ya. Bukan, Dalam itu kitab suci versi LAI versi. ya. Ini Baik. Abraham orang Indonesia ya. Kenapa? Tanya aja orang Yahudi itu. Kami Tauratnya sama Iya. sama Yahudi. Iya, Kitab Yahudi yang lima Yahudi itu kita siapa nih yang sama, mau dan ditanya itu dalam ada di dunia apologetika? Taurat. Yahudi siapa ini yang mau ditanya? Kita punya. Kamu pernah ini- buka kitab Yahudi nggak? Aduh. Mau kitab apa? Coba Ketubot, tunjukkan. Misnah, Hmm? Kidusin, mau apa? Tanakh Yahudi. Tanah Keyahudian mananya? Bisa kita Tauratnya sama, nggak ada bedanya. Ada bedanya. Coba cek ya, Ya, Yesaya bedanya di mana? 63. Yesaya 63 nomor 9 contoh. Kalian bilang Yesaya itu bukan hukum Taurat. Yesaya itu bukan kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu ya, Tadi lo bilang Bore. tanah, Loh, bukan sekarang kan Torah, aku bilang Mike. Taurat. Mereka kitab Tadi lo Taurat bilang itu ada di tanah atau Torah, ayo ngaku. Torah. Oh, bukan tanah. Ya itulah. Ya, itu kita sama. Jadi kalau mau lihat ada Allah itu dalam bentuk manusia pada saat zaman Adam, itu ada kejadian. Di kejadian, Kejadian berapa? ya. Kejadian waktu dia makan buah apel, dia datang, langkahnya ada kelihatan. Ya, Adam itu mendengar bunyi langkah. Nah, itu langkah manusia. Kalau langkah itu bukan kuda. Iya, langkah manusia. Berarti dia mewujudkan manusia. Coba di situ. ada kata langkah manusianya nggak sih? Nah, sekarang Abraham menemui anak Abraham pada kejadian 18. Bisa buka nggak Jangan kejadian 18? dulu. Kita lihat dulu yang Adam dulu. Iya, Adam boleh. Adam. Kenapa Adam? Iya, katanya Allah melihat langkah Allah manusia datang. ya. Iya, Allah Kita datang lihat ke ya. Taman Firdaus. Iya, kita lihat. Ini Allahnya berbentuk manusia atau kuda gitu. Ya, kalau orang melangkah mendengar langkah Allah itu apa? Langkah apa? Masa langkah burung, Ya langkah langkah kuda? kucing bisa, kuda bisa. Kenapa mesti manusia? Ya, dan dia ngomong gitu loh. Sekarang ada langkah, ada ngomong, ada suara, terus apa lagi? Masa kuda bisa ngomong? Emang binatang nggak bisa bersuara? Lah, Cipantul. dia sekarang begini, Adam, di mana kamu? Masa kuda ngomong, Adam, di mana kamu? Lah, emang kenapa salahnya kuda emang nggak bisa ngomong? Emang kata siapa? Jangan sih? gila. Emang nggak- Jangan- di sini jangan emang gila nggak lah, bilang Bang. Jangan menggunakan gila. bahasa manusia. Sekarang gini loh, sekarang Anda bilang Anda itu menyembah Tuhan para nabi. Tuhan para nabi, nabi mana yang bilang Allah itu ada di arsy dan tidak mau ke surga dan tidak berbentuk apapun, tidak menyerupai apapun. Coba nabi mana yang bilang itu? Nabi orang Israel Tidak ya? menyerupai apapun ya. Bentar gue cari. Iya, siapa? Bentar ya. Mm. Dan tempatnya ada di mana? Coba sebut. Bentar. Kan 24 nabi di dalam agama Anda. Nah, 24 itu siapa yang mengatakan nabi itu tidak berbentuk apapun, tidak seperti makhluk? Oh gitu. Ini mau nyari di Al-Quran atau di mana nih? Kan walaupun di Al-Qur'an ada nggak nabi Israel mengatakan itu di Al-Qur'an? Ya banyak lah. Coba sebutkan apa satu. Asyura ayat 11 tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, kan gitu. Siapa yang nabi siapa yang ngomong itu? Enggak, itu Allah Azza wa Jalla langsung berfirman, Bre. Ya. Allah Azza wa Jalla Itu yang berfirman pada Nabi itu Muhammad, yang tidak mau ada kita- sesuatu yang menyerupai. Apa? Justru itu yang mau kita perdebatkan gitu loh. Nabi mana Nah, gitu gini loh. ya. Sekarang Karena sekarang sumbernya gimana? itu yang mau Oke, kita misalnya ngomong. kayak gitu. Oke, sekarang gini. Coba deh di mana di nabi-nabi Yahudi ini emang ada yang bilang Tuhan menjadi manusia gitu. Ya Loh, Tuhan, Daud telah itu turun menjadi manusia. Daud itu mengatakan dia gunung batu, roh semuanya berbentuk ya, roh itu berbentuk kan. Roh bentuknya apa, roh? Yakub itu berduel dengan Tuhan.
Ishak itu Terus ditunjukkan mukanya, Musa itu bertatap-tatapan, malaikat Abraham Tuhan, datang bukan datang ke Tuhannya rumahnya makan sendiri. daging sapi. Bre, Yang mana? itu malaikat jadi itu. jadi sekarang Ini kita enggak lihat, konsep kita lihat, ketuhanannya kita Islam lihat itu gini inilah loh. apa sih tahu Inilah terjemahan itu ya. Torres gini Ini nih loh. kejadian ya. Aku Bentar bilang ya. gini sama kamu ya. Sebenarnya konsep ketuhanannya saudara Muslim itu sebenarnya bagus-bagus gitulah. Mungkin ada sendiri, tapi ketika kita perhadapkan dengan teolog Yahudi, para nabi Israel, itu kayaknya bertentangan gitu loh. Ya, Yang kalau mana misalnya sih kan, yang mana sih bertentangannya coba ya. Pertama tuh tadi tuh apa mengenai Yakub bergulat dengan apa dengan Tuhan ya. Itu di mana ya? Coba kita lihat. Kita lihat aja bahasa aslinya coba. Yakub bergulat dengan Tuhan. Ini nanti apa terkapar-kapar kalau kita udah main bahasa asli gitu. Duduk manis di situ ya. Ini di Kejadian 32 nomor 22 sampai 32. Kejadian 32. coba kejadian 18 dulu deh, kejadian 18 dulu. Dulu Kejadian 32. Ini yang bergulatnya di Kejadian 32. Aku mau cari namanya. Waduh. Kamu bilang suka umat terjemahan. Emang kamu nggak umat terjemahan ya? Emang kamu bisa mengerti bahasa Arab kalau tidak diterjemahkan? Berapa persen orang Muslim tahu bahasa Arab, Forest, kalau tidak diterjemahkan? Sedikit. Ya, sedikit banget. Saya bilang tidak ada 3%. Jadi terjemahan itu penting sekali. Jadi nggak usah Iya, cuma bilang-bilang kalau umat misalnya nggak terjemahan. dirujuk ke bahasa aslinya, ini maksudnya apa? Sebenarnya kata-kata ini nanti tersesat lah. Contoh misalnya Yakub ini bergulat dengan apa? Bergulat dengan Tuhan, coba. Ini kan gila kalau kata orang-orang Yahudi. Kenapa? Justru itu asal usul Israel. Tahu nggak kalian kenapa awalnya ada Israel? Kalian bilang Israel. Kalian tahu nggak kenapa dari mana datangnya kata Israel? Ya inilah Kejadian 32 itu, bentar ya. Iya, di situ awalnya ada ini kata ya, Kejadian Israel. 32 28 nih, perhatiin Kejadian 32 28. Genesis 32 28. Udahlah, kamu mau nanya apa aja sama saya deh. Nggak usah saya nanya Islam deh. Kamu aja nanya ke saya. Lihat dulu di sini. Apa yang perlu kamu tanya? Nah, ini lihat nih, ini. Mana ada kata Adonai di sini? Ini perhatiin. Ini ya, ini Genesis 32 28. Perhatiin. And he said, not Jacob shall be called anymore your name, but Israel ki Saritaim Elohim. Ya Elohim, Allah. Bukan Yotvevafe, bre. Kenapa? Bukan Yotvevafe. Aturan kalau misalnya Yotvevafe di sini Alep Dalet. Udahlah, kamu bahasa Ibrani-nya nggak usah lah. Kamu masih conversation daily, nggak usah. Itu bahasa Ibrani itu. Alep Dalet. Gimana sih kamu Ini orang yang Ayot belajar gitu. dari Ini kuping coba, ini aja, Elohim, kamu bre. ini udah mau Aturan di sini kan kitab yang Adonai. 3.000 Gitu. tahun. Oh, langsung kan, sebelum langsung. Masehi. Kamu kan. Coba. Bukan, aku nggak mau. Kamu sok aja itu aja. Lo kok so aja, coba dong diperhatiin. Coba dong gini loh. Yahudi itu coba. Markus 12:29. Adonai Yotvevafe, Adonai Echad. Tuhan kita Yotvevafe, Tuhan kita satu, gitu kan? Ini Elohim. Terus Elohim dibilang Tuhan. Elohim ya Atau Tuhan, nggak Pak. keblinger coba? Bergulat dengan Tuhan. Ya iya, Tuhan Udah itu. jelas-jelas di sini sebuah Elohim gitu. Elohim Musa aja Elohim.
siapa namanya? Saul Tarsus saja Elohim ya, elah. Coba dong dibuka Keluaran 7 nomor 1 coba. Musa itu Elohim. Elohim apa? Ya Elohim. Udahlah, kamu jangan memutar-mutarkan itulah, gitu. Ya apa? Maksudnya kamu jangan berlindung di balik keluguanmu berbahasa Ibrani. Lihat dulu di sini nih, lihat. Kamu udah lihat aja loh, orang penulis lain itu orang sarjana semua. Ya sini sarjana itu semua sarjananya sini baris lawan Polres Kris. Sini semuanya baris lawan Polres Kris. Coba macam-macam loh. Nggak, ini zaman digital, Govin. Nggak bisa kabur. Mau kalian memberikan syubhat terhadap Islam, mau kalian menutupi kebenaran di dalam jangan membodohi followers kamu. Jangan membodohi followers kamu. Baca aja bahasa Indonesianya deh. Waduh, baca aja bahasa Indonesianya. Emang kitabnya Yahudi, kitabnya Yesus ini bahasa Indonesia? Sudah diterjemahkan itu melalui proses. Orang lain itu nggak bodoh-bodoh gitu. Kalau memang mau mengedit, kenapa nggak diedit? Nah, kalau misalnya nggak bodoh-bodoh, kenapa masih menuhankan manusia? Kenapa masih bilang Israel ini bergulat dengan Tuhan? Yahudi nggak ada yang ngomong kayak gitu, Govin. Kejadian 18 lah, baca dulu deh. Udah nggak usah kabur-kabur lu nih. Ini gue mau kasih lihat Musa itu Elohim ya. Nih, perhatiin. Keluaran itu berarti Exodus 7 1 interlinear nih. Terlalu lama orang nonton kamu gitu. Nih. Belum diputar. Sini lu lihat nih. Bang Kores, Musa bukan Elohim. Exodus 7 ya. Nih. Siapa yang bilang itu? Oh, bentar, unik. Nih, Wayomer. Nah ini perhatiin Yotwefave. Bukan Elohim. Nah, Wayomer Yotwefave. Terus El Moshe Re'e Netatika Elohim. Itu bahasa Inggrisnya God kan? God. Ini badi kurung ini terjemahan dalam kurung ini nggak usah di nggak usah dipakai ini, lihat ininya aja nih. Ini nih Elohim lihat nih. Ini Musa nih, lu nggak percaya nih? Ini gua sekarang gua kasih bahasa terjemahan. Coba tulis. Apakah Musa Elohim gitu aja, tulis di situ. Keluaran 7. Nah ini satu aja nih. Ini nggak tahu kitabnya tapi sok-sok bahas apa ya, bahas. Kamu yang nggak ngerti. Jangankan ini kitab kamu. Bagaimana Tuhan kepada Musa? Lihat ini, lihat di sini apa coba lihat. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, coba. Allah bagi Firaun, iya, maksudnya kita itu bahasanya apa di sini? Elohim. Iya, Allah itu Allah, kita itu tuh yang namanya Tuhan itu kita Tuhan T besar, U besar, H besar. Kalau Allah itu adalah bukan nama, ya. Jadi misalnya gini, Allahku itu Tuhan. Kita bukan bahas Allahnya, kita bahas Elohim ini. Jadi jangan bilang Elohim ini adalah Tuhan gitu loh. Karena Elohim ini bisa kepada manusia-manusia juga. Iya, Allah bisa. Misalnya saya beralahkan si kepada Firaun gitu, bisa. Jadi bukan bertuhan, kata Tuhan itu bahasa orang Kristen, Kores. Nggak boleh kamu ambil sebenarnya itu, cuman penulis kamus diambil gitu, jadi salah semua, bahasa Indonesia kacau. Boleh gini sekarang. Itu Tuhan. Kamu tahu nggak asal usul kata Tuhan itu? Gitu loh, Allah kembaliin, Tuhan ambil buat kalian, silahkan. Bukan begitu, karena itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa coba? Bahasa Indonesia itu kan bahasa daerah, bahasa asing. Ya, kita ngambil Allah. Kenapa? Sah-sah aja. Kalau itu nama Tuhannya orang Islam, ya. Sekarang gini deh, ini penggunaan kata-kata. Sekarang ini kekristenan cabang Indonesia ini ngerti nggak sih menggunakan kata Allah itu kayak gimana? Ngerti nggak sih? Atau mau gua tunjukin Biblos Arabik nih? Atau mau gue tunjukin Biblos Arabik nih? Gue buka nih sekarang. Iya. Kita lihat Coptic Church. Sekarang aku mau tanya dulu ya. Jangan kalau kabur dulu. Kalau pendeta Novel itu nyebut Tuhannya apa?
pendeta Noval. Iya. Pamannya Khadijah. Fokus dulu Kores sama tadi kamu Injil bahasa Arab apa Bible bahasa Arab. Dia mau kabur itu. Tunjukin dulu di bahasa Arab. Ngapain kabur? Masa Ya nggak usah diganggu fokusnya si Kores. Nanya-nanya yang lain mulu, yang satu aja belum dijawab itu. Tunggu. Apa kabar Uni? Gaya sehat, gaya Pak Govin ini tuh kayak gitu. Ketika sudah mau mentok, dia coba untuk beralih. Enggak Betul. juga, saya sabar, nggak apa-apa Uni. Dia berharap Nanti terbuka. kita ke Gitu. situ ya, nanti kita ke pendeta Noval. Sekarang kita mau menang, mau Exodus, apa sih? ya Ini ini tidak ya. ada menang, tidak menang. Exodus 7 Nggak nomor bisa menang 1 kalau lihat ada perhatiin, kebenaran. perhatiin. Kekristenan cabang Indonesia mesti kekristenan cabang Islam mesti belajar kekristenan cabang Arab. Mesti paham nih perhatian. Faqala Rabbu li Musa Ya. antur ina ja'altuka Jangan berbohong. laha lifir Bahasa Arab laha aja lifir kamu belum. aun wah Jangan jangan ganggu dulu, orang lagi menjelasin kok ganggu dulu. Waharunu hu ka yakunu nabiyak. Nah, ini lihat perhatiin di sini. Ada kata Allah di sini? Ada nggak lafaz Allah di sini? Ini Terus apa suara itu? 7 nomor 1 nih. Orang Arab nih yang bikin. Tadi Elohim Kata-kata katanya Allah di sini. mana sih si Pak Govin ini tadi kan ditunjukin yang Exodus versi bahasa Ibrani di situ tertulis Musa sebagai Elohim. Sekarang ditunjukin yang versi bahasa Arabnya nggak ada yang kata kalian Allah itu Elohim itu Jadi nggak apa ada. di bahasa Arab? Bahasa Arabnya itu apa? Di bahasa Arabnya apa katanya Allah itu apa? Penggantinya apa? Ini loh. Ja'al Ini loh. tuka Itu ditunjukin Kores. ini loh. Ilah. Jedor. Udah ilah. Pakai ilah, Bre. Benar kan? Ilah. Lah ini Kok terus benar? kenapa Allah? Ini kok Allah Ya, gitu. Ini kok Lah. Allah. Nyamain Allah dengan ilah ya beda. Ilah sama Allah ya. Allah itu terjemahan dari ilah. Bagaimana ini? Sekarang lu kalau pengen menggunakan kata Allah yang benar nih, ada di Yohanes 3 nomor 16. Perhatiin ini. Emang Nih, kami nih, kayak nih. kalian supaya belajar, jadi Tuhan, supaya belajar Tuhan. kalian itu. Kenapa kalian menggugat kata Allah itu? Di Malaysia itu menang loh. Jadi nggak usah lah kata-kata Allah itu. Bukan Itu udah masalah kita- menang atau gimana, kita tapi ini fakta Indonesia, yang tidak bisa dibantahkan. kita di Kami nggak Indonesia menggugat itu- kok. Tapi Pak Govin, jangan Anda yang menuduh kami menggugat. Barusan Anda yang menerjemahkan Elohim itu kan Allah. Lah kami membantah pakai data. Loh kok kalian bilang kami menggugat? Lucu ente Pak. Lah, Nih. memang begitu. Elohim Ini itu Yohanes Allah. 3 16 baru pakai kata Allah. Ini baru benar gitu. Kenapa? Yohanes 3 nomor 16. Ini baru ada Allahnya benar. Keluaran Masalah- 7 nomor 1. Masalahnya di mana sih ini kita debat ini apa sih? Maksudnya debat ini mau mengarah kemana sih, Kores? Kok jadi pura-pura Aduh, ya bingung gini Allah. sih? Gua aja baru masuk negeri. Aduh. Sekarang kita mau bahas bahasa Arab. Sorry, aku nggak bisa bahasa Arab ya. Saya nggak sarjana Arab gitu loh. Kamu kan menyatakan bahwa Musa itu Allah. Musa itu Allah. Ya bisa. Saya mengatakan sih? Ada. Allah itu. Musa itu Elohim dan Elohim itu bukan Allah. Allah dengan Elohim beda. Elohim di Jadi dalam apa? bahasa Arabnya itu ilah. Dengerin Iya, makanya jadi belajar apa? dengan Jadi- jangan nyocos saja jadi apa. Ini lagi dijelasin. Nah, Musa itu jadi Elohim. Padanan kata Iya. Elohim yang bahasa Ibrani itu dalam bahasa Arabnya padanannya adalah ilah. Oke, paham? Ilah Ya. dengan Allah itu beda dan Anda menyamakan ilah dengan Allah. Di dalam kitab kalian Allah itu jadi ilah. Ngerti kagak? Terus masalahnya kepada Terus Musa terang- itu apa? Loh kok pada Musa, makanya si Kores bilang yang Elohim itu nggak mesti Tuhan karena Musa aja jadi Elohim gitu loh. Ya. Apa Musa Iya. harus disembah? Enggak gitu loh ya. Ya. Apalagi Terus apa? Nah, Ngerti hubungannya lagi. ke Yakub tadi apa? Hubungannya ke Yakub sama Musa apa?
Jadi Anda gini, yang lari-lari yang kemana-mana, dalam- kita jelasin kok. Anda pula Lari, gara-gara tadi si Kores Ya, kan tentang oke. apa? Tentang Tidak malaikat semua. yang berantem sama Yuba. Perginya Ada dia si kaitannya. Kores tak kemana-mana gitu loh. ada kok mana ada kaitannya. Nah, Yang sekarang kan tunggu, saya tunggu. bilang begini. Ini lagi Awalnya kan jelasin. tadi Uni, ntar dulu. Anda tadi belum datang, udah nyerocos aja gitu. udah Kita saya udah tadi- merhatiin dari tadi. Anda yang lari-lari kok Kita tadi menuju Kores. katakan kau bilang Yang kabur Nabi Anda, yang kabur mana di dalam Anda. Israel itu yang mengatakan Tuhan itu tidak seperti makhluk, tidak menyerupai apapun. Ada Kamu Yesaya pergi kemana-mana. ada Yesaya 10:18 tunggu Iya, buka aja. Kalau Anda mau mengatakan Allah Tuhan kalian, Tuhanmu itu Tuhan Allah Abraham, Tapi kamu saya tak heran ada dengan kitab Yesus, Yesaya gitu loh. dengan siapa kalian tidak menyamakan aku sehingga aku sama, itu ada Yesaya 46 nomor 10. 9. Yesaya Halo, 10. Bang Yang Red, nomor semangat. Aduh, nggak kabar. Lanjut. Enak tuh gaduh. Ada anak emas nih baru nongol. Mulai bersemi kembali sepertinya. Iya, jadi itu Iya. ada di Yesaya 46 nomor 9. Iya, sekarang gua tanya dengan siapa, dengan mana kamu menyamain Korek, Tuhan yang Yesaya bisa jadi 48. manusia? Korek Yesaya 40:18. Yesaya 40:18. Yesaya 46 ayat 5. Hendak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga sehingga kita sama. Feedback bagian masuk jadi feedback. Dengan siapa anda kamu samakan Allah? Apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ini Yesaya 40:18. Aduh, bentar. Ini bawa tidur nih ayatnya. Yesaya 40 nomor 18. Tambahin Yesaya 46 ayat 5. Iya, Iya, Yesaya rame aja 45 nggak apa-apa. Coba deh. Bagian 2 seperti ini. Coba bacakan, Gores. Ini loh, bentar. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Nah, kalau bahasa Arabnya ada di Asyura, laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang sama dan serupa dengan dia. Sekarang ya kamu kenal nggak Nabi Yesaya? 2021 masih nyembah manusia, nggak usah red herring, nggak usah ngalin isu, on fokus pada ayat. Lo emang Dengan siapa? kenalnya di mana sama Nabi Yesaya? Gue tanya, lo kenal di mana sama Nabi Yesaya? Loh, Di aku ada Cibubur, di aku ada Ciamis. bukunya. Kamu punya bukunya nggak? Lo kenal di mana sama Nabi Yesaya? Sekarang Kenal aku di tanya sama bukunya. lah, kenal di bukunya. Bro. Aku juga kenal di bukunya. Emang lo pernah Kamu kenalan kenal di nggak Nabi Cibubur? Yesaya itu hidup tahun Gue emang berapa? pernah kenalan di Blok M. Nah, fokus pada ayat, nggak usah red herring. Ayatnya mengatakan bahwa Allah menegaskan di Yesaya 46 ayat 5, hendak kepada siapa kamu Govin menyamakan aku sehingga kami sama. Nah, atau dalam bahasa Arabnya itu laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang serupa dan sama atau setara dengan dia Allah. Nah, Yesus banyak yang nyamai. Yesus disunat pada hari ke-8. Aku juga disunat, Govin. Yesus rambutnya gondrong. Nah, kalau aku nanti 2 tahun lagi gondrong, sama seperti Yesus. Yesus suka makan ikan goreng atau ikan bakar. Aku tadi makan malam sama ikan Aku mau goreng. tanya. Nah, Yesus sama. Ayo lo. Kitab Yesaya itu cuma satu ayat itu ya? Oh, banyak. Pernah nggak? Kasih contoh Pernah nggak Yesaya ketemu Tuhan? Yesaya ketemu Tuhan. Pernah nggak? Itu Aku tidak mau nanya. pernah dilahirkan. Tidak Kamu pernah pernah nggak? dibentuk. Sedangkan Yesus dibentuk di dalam rahim Bunda Maria selama 9 bulan 10 hari. Sama seperti Goldian. Kan enak tuh. Ayo lo. Kamu Enak terbuat nggak dari tuh? apa? Goldian, kamu terbuat dari apa? Aku terbuat dari tanah. Sama seperti Yesus. Ada di dalam Kolose 1 ayat Kamu 15. terbuat dari apa? Bahan dasarmu jadi manusia apa? Ayo Kamu apa sperma coba? ya? Kamu sperma. Hah? Kalau Yesus itu dari sperma nggak? Apa? Adam dari apa? Lah,
itu siapa namanya? Sekarang Melkisedek. aku mau tanya, kalau kamu menyamai kamu sama Yesus, bahan dasar kamu diciptakan Allah pakai apa? Sama Kamu pakai apa di kamu Gofin, pakai apa sama. diciptakan? Kamu bahan dasarnya itu sperma ya, air mani kotor. Kalau Yesus itu apa bahan dasarnya? Adam itu apa bahan dasarnya? Loh, Gofin, Adam itu bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya Adam itu apa? Oke, ku cari Jangan kamu ayatnya. samakan kamu sama Adam. Bahan dasar Adam itu apa? Tanah. Oke. Bahan dasar Silakan, kamu itu apa? lanjut. Sperma. Bahan dasar Nabi Isa itu apa? Apa Oke, bahan dasarnya? Udah. Biar kamu tahu, Goldian, kamu jangan dikit-dikit ngelocos. Kamu sama-samain diri kamu sama Yesus sama ini. Kamu itu terbuat dari sperma. Ya, Yesus Udah. terbuat dari kalimatullah. Oke, udah boleh Adam aku jawab. terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari api. Paham kau Oke. bedanya? Paham kau Oke, bedanya? udah, boleh aku jawab? Boleh aku jawab? Salah. Manusia dari sperma, Yesus dari rahim, Adam dari tanah. Ya iya. Udah belum? Sekarang di Quranmu terbuat dari apa? Sekarang terbuat dari apa rupanya siapa? Si Adam. Dari tanah. Ya iya. Malaikat terbuat dari apa? Ya, aku jawab. Malaikat terbuat Nah, dari ya. apa, Korea? Itu sama pendeta Abednego dulu tuh yang di bawah lu, Gofin. Nabi Isa terbuat dari apa? Bahan dasarnya apa? Rahim terbuat dari rahim, terbuat dari rahim. Oh, itu bukan rahim, itu tempat. Jangan bodoh lah. Itu kamu Ya, belajar udah, biologi belum. enggak? Lo kok ngamuk? Kok ngamuk? Bukan, Ya, lanjut, bukan ngamuk. Udah belum? Makanya kalian Kalau kalau dia masuk menjawab, itu siapkan ilmu dulu. Sekarang Ya, gua tanya, tapi Adam kamu terbuat jangan dari apa? jawab. Goldian, tanya dulu. Gua tanya lu, Goldian, di dalam Quran, di dalam kitabmu, di dalam kitab kalian itu terbuat dari apa? Oke, Ada. udah belum? Diem, biar aku jawab. Enggak. Biar aku terangkan Jawab dulu ke dalam empat itu pertanyaan. Oke, diem. Adam terbuat dari di apa? dalam Al-Quran, Nabi Isa dijelaskan hasil daripada kalamullah, yakni kalimatullah. Tapi perlu digarisbawahi, bukan hanya Nabi Isa doang. Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis di dalam surat yang sama itu ada di Ali Imran ya, dan ada di surat Maryam, dia juga hasil daripada kalimatullah. Yang pertama. Nah, lalu yang kedua, Gofin mengatakan, loh, Goldi, kau itu nggak sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hanya punya ibu doang. Oleh karena itu dia bukan hasil Bukan bahan daripada dasarmu, sperma. jangan kau balik-balikin bahan dasarmu. Diam dulu, biar aku Dari jawab. apa? Ya, diam dulu biar aku jawab. Oke. Enggak, Nah, kamu gini, nerocos dari tadi. Saya juga bisa nerocos gitu loh. Jawab dulu, Gantian mana dong. kesamaanmu? Mana kesamaanmu? Kamu terbuat dari Oke, apa? oke, gantian, udah. Nah, Ya, oke, kalau udah akulah jawab. Nah, Unik Gofin gak bisa mengatakan di-mute, Unik. Aku gak bisa nge-mute. Ya lanjut. Lanjut tuh, lanjut. Oke. Gofin mengatakan nih bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena Yesus itu anaknya Bunda Maria. Dia nggak punya bapak. Dia Bukan, bukan kamu salah. Kamu jangan bikin statement yang salah. Kamu jangan nanti mau lanjut kamu jadi salah. Saya tidak bisa mengatakan Tuhan itu. Saya bukan mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan karena dia anak Maria. Perbaiki katamu. Gofin, Perkataan Anda itu. ngomong, saya diem. Gantian, ketika saya berbicara, tolong diem. Jangan Aku paling bikin nggak statement sampai seolah-olah 2 itu menit. dari saya, gitu loh, Goldian. Oke, Kamu kalau bikin oke. statement itu Biar benar. dijelasin rumusnya. Ya. Diem dulu. 2 menit. Nah, Gofin mencoba mengais-ngais ayat Al-Quran ya para sahabat bahwa Yesus itu Tidak kalimat ada ngais-ngais saya. Nah, Ngapain dalam saya Al-Quran- mengais kitab saya bagus kok. Gimana sih? Kamu jangan nyuruh diam, statement kamu salah semua. Gimana itu? Nanti Nah, followers iya, itu bisa salah gitu. masih Yang ngomong benar dua ngasih patah statement. kata. Aku masih Iya, ngomong kamu 2 jangan patah kata. ngasih statement Lo itu yang benar. Silakan. Udah belum? Kasih, ini gua turunin dulu deh. Goldian, Gofin, aduh. Tidak, Gofin diam dulu dong. Kasih Goldian ngomong. Udah ya, silakan Goldian. Oke, Tapi, emosi ya. tapi Yuk. jangan salah ya. Nah, Gofin tadi mengatakan gimana yang dengar, nggak usah dipotong-potong. Ayo lanjut. ya nanti bantah. Oke, Gofin tadi mengatakan bahwa Yesus itu kalimatullah.
Pertama, di dalam Al-Quran, aku nggak lagi nyalahin kamu, di dalam Al-Quran, Yohanes Pembaptis atau Yahya itu juga kalimatullah. Nah, jadi antara Yahya dan Isa itu sama. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam dengan cara kun fayakun. Adam pun juga gitu. Nah, lalu yang kedua, Yesus itu bukan hasil atau terbuat daripada sperma. Oleh karena itu, kita umat Kristen Tuhankan. Govin, cek Ibrani 7 ayat 3. Di situ Melkisedek dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Loh, Melkisedek pun juga tidak terbuat atau hasil daripada sperma itu sendiri. Nah, artinya apa? Melkisedek dan Yesus itu nggak ada bedanya, nggak terbuat daripada sperma. Oleh karena itu, ya silakan Tuhanin Melkisedek, jangan pilih kasih itu. Nah, kita on fokus kepada Yesaya. Nah, entah siapa lo pernah kenalan di Cibubur sama Yesaya, aku nggak peduli. Yesaya 46 ayat 5, bahwa Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak dilahirkan, itu mengatakan di dalam Yesaya 46 ayat 5. Ini catat Govin. Apa katanya? Hendak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Nah, itu juga paralel dengan ayat Al-Quran surat Asyura. Kata Allah apa? Laisa kamislihi syai'un. Di Al-Ikhlas juga walam yakullahu kufuwan ahad. Aku ini nggak sama dan serupa. Jadi itu sama